pagi. Ya, bacaannya panjang ya. Mungkin Bapak Ibu sudah capek berdiri, baik tidak apa. Suatu ketika saya ditemui oleh seorang guru. Guru ini ternyata guru agama, guru yang selalu membimbing anak-anak SD. Tetapi pada saat pengajaran, guru ini bercerita, dia selalu mengalami kesedihan. Dia merasa sungguh-sungguh kesulitan untuk mengajar salah satu anak didiknya yang bandel. Anak ini nakal sekali, di kelas selalu mengganggu teman-temannya, tidak pernah memperhatikan apa yang diajarkan oleh guru itu, sehingga guru ini selalu sedih. Tetapi guru ini tetap mencintai, tetap mendampingi dengan penuh kasih. Dia hanya selalu berpikir sebagai seorang guru, semoga Tuhan membimbing anak ini kelak menjadi anak yang baik dengan kuasa Roh Kudus-Nya. 25 tahun kemudian, ibu guru ini mendapatkan satu undangan untuk menghadiri pentahbisan di salah satu gereja. Oke, dia datang, dia ikuti pentahbisan itu sampai selesai. Lalu setelah ramah tamah, dia didatangi oleh salah satu imam tertahbis, dan imam ini langsung memberikan salam dan memeluk ibu ini. Rupanya ibu guru ini sudah lupa. Imam ini lalu mengatakan, "Ibu, saya adalah murid ibu yang dulu bandel, yang dulu suka membuat onar, yang membuat ibu sedih dan menangis." Spontan ibu ini menangis lagi karena mendengar itu. Tapi tangisannya berbeda sekarang. Tangisannya adalah haru. Tangisannya adalah bersyukur kepada Tuhan. Benar-benar dia ingat apa yang disabdakan oleh Nabi Yesaya, bahwa sabda Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia sebelum berbuah. Sabda Tuhan akan menuruti kehendak Tuhan dan didengar serta dipengerti oleh orang yang dijiwai oleh Roh Allah, seperti murid-murid Kristus. Ibu ini merasakan benar, sehingga dia mau mengucap syukur atas anak didik yang sungguh tampak untuk menghasilkan buah karena mau mendengar firman Tuhan dan menanamkan dalam hati untuk bisa melayani banyak orang dengan menjadi imam itu. Mungkin secara manusiawi kalau sepintas kita lihat, seakan-akan sabda yang diajarkan oleh Yesus itu juga mengalami kegagalan, sia-sia. Tetapi tidak demikian adanya. Perumpamaan yang disampaikan Yesus memberikan arahan agar kita dalam keadaan apapun jangan sampai putus asa, putus harapan. Di dalam Tuhan selalu kita bisa berharap dalam iman untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Jangan mengira bahwa ya kita sudah bersusah payah tidak membawa hasil. Opera et oleum peder. Saya sudah susah payah, tetapi kok tidak memberikan hasil. Tidak demikian dengan sabda Tuhan yang sungguh telah ditaburkan di dalam hati kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebagai murid-murid Kristus, hendaknya tetap ada ketekunan, ada kesabaran untuk selalu menebarkan kasih sabda cinta kasih Tuhan, mewartakan kabar sukacita dalam keadaan kehidupan kita, walau harus mengalami banyak rintangan, kesulitan dan godaan yang kadang kita rasakan sebagai hal yang membuat penderitaan secara manusiawi dalam diri kita. Tetapi mau tidak mau harus kita jalankan, karena itu adalah tugas kita yang telah dikaruniakan roh sulung, roh
Kristus sendiri saat kita menerima baptisan. Justru Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dengan penderitaan yang kita terima dan kita hayati sungguh dalam hati dengan kejujuran, dengan ketulusan, kita akan disadarkan bagaimana arti dan makna sejati menjadi seorang murid Kristus yang mengharapkan kehidupan yang bahagia bersama dengan Dia, Kristus sabda kehidupan kekal itu. Penderitaan yang kita alami di dunia saat ini itu hanya sementara. Kalau dibandingkan dengan bagaimana kebahagiaan hidup bersama Kristus yang abadi, yang kekal, yang mulia, yang tidak berkesudahan. Santo Paulus mengingatkan penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Itulah yang kita kejar di dalam kehidupan kita. Maka penting bagi kita untuk menunjukkan jati diri seorang pengikut Kristus yang taat, setia mendengar sabda dan perintahnya, dan melihat teladan-teladan yang dilakukan Yesus yang taat, setia kepada Bapa dan menjalankannya dengan penuh kasih dalam kehidupan. Untuk apa? Untuk memberikan kebahagiaan kepada kita semua umatnya. Maka hendaklah sabda Tuhan yang kita dengar sungguh menjadi penguat iman kita, meresapi seluruh hidup kita untuk menjadikan pribadi yang dijiwai oleh Roh Kudus, Roh Kristus sendiri dengan penuh kasih menjalankan keutamaan-keutamaan hidup yang membuahkan kebahagiaan bagi sesama dan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita tidak bisa langsung memetik hasil buahnya saat ini. Besok, lusa, setahun atau 2 tahun, tetapi hasil buah itu pasti akan ada. Percayalah, karena Tuhan menghendaki agar sabdanya tumbuh dan berkembang, menghasilkan buah dalam kehidupan di dalam diri kita. Lebih daripada itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, jangan kita berpikir bahwa keberhasilan itu hanya akan tampak di dunia saat ini saja, karena perumpamaan itu memberikan satu acuan kehidupan akhir, zaman parusia, di mana Tuhan akan memberi ganjaran dari setiap pribadi orang yang selama hidupnya teguh dalam iman dan kasih, tetap bertekun, sabar, dan sungguh-sungguh mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu, bahwa keberhasilan itu hanya akan tampak sungguh-sungguh bagi orang yang seperti murid ibu guru tadi, mau mendengarkan, mau untuk meresapkan dalam hati dengan baik dan memunculkannya dalam langkah laku yang nyata untuk menghasilkan buah dalam kehidupan lewat bimbingan karya Roh Kudus. Maka orang-orang yang sabar, tulus, jujur, menjadikan diri dan hatinya sebagai lahan subur tumbuh dan berkembangnya sabda Allah, sehingga bisa tetap berbahagia dan sungguh-sungguh dalam iman berharap untuk bisa menuai hasil buahnya di hadapan Allah untuk mencapai kehidupan kekal sebagai anak-anak Allah yang dimerdekakan. Ut sementem beseris et metes, untuk mengambil menuai buah-buah karya kebaikan selama hidup di dunia ini. Amin.